Pernikahan Kristen Protestan adalah salah satu sakramen atau pernikahan yang dilakukan berdasarkan iman dan ajaran Kristen Protestan. Dalam tradisi ini, pernikahan dianggap sebagai suatu perjanjian kudus antara seorang pria dan seorang wanita di hadapan Tuhan dan jemaat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan pernikahan Kristen Protestan. 1. Persiapan pernikahan. Konseling pranikah, pasangan biasanya diwajibkan mengikuti konseling atau pembinaan pernikahan bersama pendeta atau pemimpin gereja untuk mempersiapkan diri secara spiritual, emosional, dan praktis. Dokumen pernikahan, pasangan perlu menyiapkan dokumen seperti surat baptisan, surat pengantar dari gereja, dan dokumen administrasi lainnya. 2. Ibadah pernikahan. Pernikahan dilakukan dalam bentuk ibadah di gereja, yang dipimpin oleh seorang pendeta. Upacara ini mencakup pemberkatan pernikahan, pertukaran janji setia, pertukaran cincin, dan doa bersama. Ayat-ayat Alkitab sering digunakan untuk mengingatkan pasangan tentang makna pernikahan, seperti Efesus 5 ayat 22 dan 33 atau 1 Korintus 13 ayat 4-7. 3. Makna teologis. Pernikahan dipandang sebagai simbol hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Efesus 5 ayat 25-27. Janji yang diucapkan bersifat kekal, yaitu, hingga maut memisahkan. 4. Tradisi dan budaya. Setiap denominasi gereja Protestan mungkin memiliki tradisi khusus, tetapi semuanya menekankan kesetiaan dan tanggung jawab. Prosesi pernikahan seringkali melibatkan keluarga besar, dengan doa restu dari orang tua atau wali. 5. Hukum dan administrasi. Pernikahan Kristen Protestan di Indonesia harus dicatatkan secara sah di kantor catatan sipil sesuai dengan hukum negara. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau yang menetapkan pernikahan umat-Mu. Engkau melihat kedua saudara dan saudari kami, Rian Putra Dwi Anda, dengan Christina Evalina Pakpala, yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Pada saat ini mereka datang memohon berkat, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dan dari permulaan hingga akhir. Dengarlah doa permohonan kami, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Bagi keluarga pengantin laki-laki, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh melangsungkannya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman lagi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Sejak semula dari penciptaan itu, mereka diciptakannya laki-laki dan perempuan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, tetapi benar-benar menjadi satu daging. Tuhan Yesus Kristus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh menceraikan manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada perempuan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Janganlah engkau melakukan kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan
Lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saya sekarang konfirmasi kepada kamu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada bahwa saudara menghendaki Christina Evalina Pakpahan menjadi istrimu. Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan perbuatan, dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah ya. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Christina Evalina Pakpahan yang telah dipilih oleh saudara Rian Putra Dwi Angga menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rian Putra Dwi Angga menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila kamu menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah ya. Ya, saya bersedia. Yang menyatakan firman-Nya kepada di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, saya menyatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah orang akan berkata kepada anak-anakmu kelak, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kami persilahkan amanah nasib tua untuk menyampaikan yang kami sampaikan melalui jemaat gereja di sini. Kiranya Alkitab ini jangan hanya disimpan, harus dibaca. Itu harapan kami kepada Rian sama Eva yang Tuhan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kepada semua jemaat Tuhan, terima kasih kepada keluarga besar layanan Pakpahan, terima kasih semuanya berjalan dengan baik, semuanya bagi Pakpahan segala puji dan syukur kita. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada komisi penyanyi kita Pakpahan segala puji dan syukur kita. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada komisi penyanyi kepada semua jemaat Tuhan, terima kasih kepada keluarga besar layanan Pakpahan, terima kasih semuanya berjalan dengan baik, semuanya
KPK